Ibu bapa dan saudara-saudaraku terkasih, salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Dan sebagaimana biasa, sebagaimana yang sudah kita sepakati dan sudah kita hidupi, kita akan mengawali seluruh aktivitas kita satu hari ini dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita masuk ke suasana hening, kita satukan hati dan pikiran kita. Mari bersatu di dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, firman Tuhan untuk kita hari ini, Sabtu 8 Oktober 2022, diambil dari 1 Samuel 2 ayat 30. 1 Samuel 2 ayat 30. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. 1 Samuel 2 ayat 30. Dibaheni boti hatani Jehovah debatan Israel. Nungapolah hudok nian, pinoparmu, do pinoparni amam marhaladu dijolokku rodi saleleng-lelengna. Alai anggon waing ninna Jehovah, daomai sianau. Ayaka napasangapau marsanga bahenokku. Alai akka napaleaau marleado bahenokku. Demikian firman Tuhan. Hidup di hadapanku selamanya. Ibu bapa dan saudara-saudaraku terkasih, esensi Israel yang paling mendasar sebagai umat Allah adalah perjanjian. Umat Israel berbeda dari bangsa-bangsa sekitar. Sebagai sebuah bangsa di dunia ini, maka keberadaan yang paling mendasar adalah ikatan politik. Tetapi Israel bukan itu. Israel sebagai umat Allah punya dasar keberadaan, yaitu perjanjian dengan Tuhan, ikatan perjanjian. Sedari awal umat Israel berjanji bahwa mereka akan senantiasa setia kepada Tuhan, percaya dan menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan Allah. Dan Tuhan juga berjanji akan senantiasa mengasihi dan memelihara umatnya. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, perjanjian itu sebenarnya yang disegarkan ulang dalam nas kita hari ini. Perjanjian ini terus berlangsung ketika kedua belah pihak setia dengan apa yang sudah dijanjikan. Tetapi sayang, umat Israel sebagai umat Tuhan
tidak setia dengan janjinya. Mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka juga percaya kepada ilah-ilah lain. Dan mereka juga menyembah ilah lain. Dan khusus dalam nas kita, salah satu perbuatan dari anak-anak Eli yang paling menonjol ialah mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji di bait suci. Ketika umat Israel datang ke bait suci sembari membawa persembahan, kurban bakaran, maka anak-anak Eli, Hofni, Pinehas, segera melangsungkan apa yang sudah biasa mereka lakukan, yaitu mengambil sebagian dari kurban bakaran itu untuk kesenangan mereka sendiri. Bagi Tuhan Allah, perbuatan ini menjijikkan. Perbuatan ini tidak bisa ditolerir. Dan akibatnya ialah mereka harus dihukum oleh Tuhan. Perjanjian yang selama ini menjadi ikatan yang paling mendasar batal dengan sendirinya. Saudara-saudaraku, inilah sesungguhnya kegagalan dari seorang Eli. Eli yang pada waktu itu punya jabatan sebagai seorang hakim yang sekaligus sebagai seorang imam bagi bangsa Israel, dia gagal menempa, membimbing anak-anaknya menjadi orang-orang yang punya dedikasi di bait suci. Sayang sekali, anak-anaknya tidak takut kepada Tuhan. Kurban bakaran yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi mereka mengambil sebagian untuk kepuasan dan kekenyangan mereka sendiri. Tindakan ini tentu tidak benar, tidak terpuji, dan menjijikkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dalam konteks nas kita, Tuhan Allah mengutus hambanya, seorang nabi, untuk bernubuat kepada Eli dan juga kepada umat Israel yang juga pada waktu itu sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nabi ini sedikit pun tidak gentar menubuatkan hukuman Tuhan yang segera akan berlangsung di tengah kehidupan mereka. Perjanjian yang selama ini menjadi dasar keberadaan mereka batal dengan sendirinya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, dalam nas kita ditegaskan, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Inilah perjanjian yang pertama. Tuhan tidak mengingkari perjanjian ini. Ada sebuah kesepakatan bahwa keluarga dan kaum Eli akan diperkenankan Tuhan hidup di hadapannya. Tetapi ada syaratnya. Mereka harus membangun iman dan ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Dan dalam kehidupan sehari-hari, mereka harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mereka harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itu sebabnya dalam nas kita, Nabi utusan Tuhan ini menegaskan, tetapi sekarang jauhlah hal itu daripadaku.
Artinya perjanjian yang pertama sudah batal demi hukum. Dan ditegaskan lagi, mengapa perjanjian itu batal? Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Apa yang mereka lakukan menghina Tuhan, hingga mereka dipandang rendah. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, sejarah membuktikan keberlangsungan kehidupan umat Israel sebagai umat Tuhan sangat ditentukan oleh kesetiaan mereka memegang dan melakukan janji yang sudah mereka ikat sejak awal, sejak mereka ada sebagai sebuah bangsa. Sejarah membuktikan mereka diberkati Tuhan. Kehidupan mereka akan bahagia. Mereka beroleh kesenangan, ketenteraman, hidup yang makmur ketika mereka setia dengan janji mereka. Dan sebaliknya, ketika mereka ingkar janji, melanggar janji ini, maka janji itu juga batal dengan sendirinya. Tuhan menghukum mereka dan kehidupan keseharian mereka penuh dengan pergumulan, tantangan, dan mereka pun akan menderita. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini, mendasari, mewarnai setiap aktivitas kita, setiap pekerjaan kita satu hari ini. Satu hal, satu pelajaran yang boleh kita ambil, yang boleh kita pedomani dari nas kita hari ini ialah Tuhan akan memberkati kita apapun pekerjaan kita kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Dan sebaliknya, Tuhan akan menghukum kita apapun yang kita lakukan kalau kita melakukannya menyimpang dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, mari pastikan apapun yang kita lakukan hari ini, semuanya pekerjaan, perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Satu lagi pelajaran yang boleh kita ambil dari nas kita satu hari ini, terkhusus kepada para orang tua, ibu bapa yang tengah membangun keluarga. Fenomena kehidupan keluarga Eli ini boleh menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Eli sebagai seorang hakim, sebagai seorang imam, dia tergolong orang yang berhasil. Dia sukses dengan jabatan dan pekerjaannya, tetapi sayang, dia gagal membangun keluarga yang kudus. Dia gagal menempa anak-anaknya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sejarah membuktikan keluarga Eli ini dihukum oleh Tuhan Allah. Dalam satu hari, Hofni Pinehas, anak-anak Eli, mati di medan perang. Dan mendengar berita itu, Eli juga terjungkal dari kursi singgasananya. Dan dia pun meninggal pada hari itu juga. Saudara-saudaraku, terkhusus para orang tua, realitas kehidupan keluarga Eli ini boleh menjadi pelajaran bagi kita. Mari berjuang untuk menggapai kesuksesan, keberhasilan dalam setiap pekerjaan kita. Itu pasti, saudaraku. Mari memohon pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, agar kita menjadi orang yang berhasil. Tetapi jangan lupa, keberhasilan kita harus disempurnakan dengan keberhasilan menempa, mendidik anak-anak kita menjadi anak
yang takut akan Tuhan. Satu hal yang harus kita waspadai ialah di zaman yang semakin maju ini, ada banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan hampir tidak punya waktu untuk duduk bersama, untuk membangun kebersamaan dengan anak-anaknya, apalagi bersekutu dengan firman Tuhan. Saudaraku, mari sediakan waktu untuk membangun kebersamaan, untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Benar apa kata sebuah cerita yang tentu diambil dari realitas kehidupan masyarakat masa kini. Ada seorang anak yang merupakan bagian dari satu keluarga yang berkecukupan. Lalu setiap hari dia menabung uangnya. Merasa uangnya sudah cukup. Suatu hari dia mengambil semua tabungannya. Setelah dia hitung, uangnya ini kurang sedikit lagi untuk tujuan yang sudah dia rencanakan. Malam harinya, dia menjumpai bapaknya dan dia berkata, "Boleh bapak aku minta uang? Sedikit saja." Lalu bapaknya dengan lugunya bertanya, "Untuk apa?" Lalu si anak berkata, "Saya mau menggaji bapak. Karena katanya gaji bapak satu hari 200.000. Lalu saya hitung-hitung, 1 minggu gaji bapak 1.400.000. Lalu uang saya hanya 1.200.000. Kalau boleh ditambah 200.000 lagi, saya kasih kepada bapak. Dan 1 minggu ini saya mau bapak bersama-sama dengan saya." Saudara-saudaraku, apa yang mau kita lihat di sana? Tanpa sadar, ada banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia lupa, dia tidak sadar bahwa anak-anaknya merindukan kebersamaan, merindukan kehadirannya. Benar mereka satu rumah, tinggal satu atap, tetapi sesungguhnya mereka tidak bersama-sama, mereka tidak bersekutu, apalagi bersekutu dengan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mari pastikan kita membangun kehidupan yang semakin berkualitas. Kita membangun hidup yang sukses. Sembari kita memohon pertolongan Tuhan, memohon berkat Tuhan. Kita lakoni semua aktivitas kita di dalam takut akan Tuhan. Dan kita bangun keluarga kita yang memproduk anak-anak yang takut akan Tuhan. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.